teman-teman. Jadi teori yang saya dapat di subbab mengapa fakta harus mendahului teori, dan teorinya adalah dalam ilmu pengetahuan, fakta tidak dapat sepenuhnya mendahului teori karena setiap observasi selalu dipandu oleh pengetahuan, pengalaman, dan kerangka konseptual yang telah ada sebelumnya. Nah, yang kedua ada istilah premis atau premis bio atau dasar pemikiran umum. Nah, yang pertama ada observasi tidak pernah netral, ia selalu dipandu oleh pengetahuan, teori, dan kerangka konseptual. Contohnya, seorang ahli biologi yang melihat air kolam mungkin langsung memperhatikan adanya organisme mikroskopis karena ia tahu tentang mikroba. Namun, orang biasa mungkin hanya melihat air yang keruh. Artinya, apa yang terlihat ditentukan oleh teori dan pengetahuan yang sudah dimiliki pengamat. Nah, yang kedua, untuk merumuskan pernyataan observasi yang bermakna, dibutuhkan pengetahuan awal tentang konsep dan metode ilmiah. Contohnya nih, ketika ilmuwan mengatakan terdapat ada gas ozon di lapisan stratosfer, itu hanya bisa diucapkan jika ia memahami konsep ozon, spektrum cahaya, dan alat pengukur kimia gas. Tanpa pengetahuan itu, ia tidak akan tahu apa yang sedang diamati. Yang ketiga ada teori dan pengetahuan menentukan relevansi fakta yang dicari. Contohnya ada ahli iklim meneliti kadar karbon dioksida karena teori efek rumah kaca menjelaskan pentingnya gas itu bagi pemanasan global. Ia tidak akan mengukur panjang rambut manusia karena teori tersebut tidak menganggapnya relevan. Yang keempat ada pernyataan observasi bersifat keliru atau fallible karena bergantung pada teori yang bisa berubah. Contohnya, dulu orang mengamati bahwa matahari terbit dari timur dan berputar mengelilingi bumi. Nah, kini kita tahu observasi itu keliru secara teoritis karena sebenarnya bumi yang berputar mengelilingi matahari. Yang kelima ada sains memperoleh dasar faktualnya dari observasi yang dapat diuji, bukan dari fakta murni tanpa teori. Contohnya nih, seperti teori gravitasi Newton diuji dengan observasi jatuhnya benda dan pergerakan planet. Walaupun teori pembimbing arah penelitian, kebenarannya ditentukan oleh hasil observasi dan eksperimen yang bisa diuji ulang. Selanjutnya ada daftar istilah. Yang pertama ada observasi atau observation, pengamatan sistematis terhadap suatu fenomena untuk memperoleh data atau fakta ilmiah. Yang kedua ada teori atau teori, kumpulan penjelasan ilmiah yang teruji dan digunakan untuk memahami serta memprediksi fenomena alam. Yang ketiga ada fakta ilmiah, scientific fact, penyataan yang dianggap benar berdasarkan hasil observasi dan bukti empiris yang dapat diuji. Yang keempat ada kerangka konseptual atau conceptual framework, struktur berpikir atau sistem ide yang digunakan ilmuwan untuk menafsirkan dan memahami data. Yang kelima ada pengetahuan awal atau prior knowledge, pemahaman yang dimiliki sebelumnya yang membantu seseorang menafsirkan hasil pengamatan. Yang keenam ada empiris atau empirical, berdasarkan pengamatan atau percobaan nyata, bukan hanya teori atau dugaan. Yang ketujuh ada fallible atau keliru, istilah yang menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak bisa mutlak benar dan bisa berubah bila ditemukan bukti baru. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.